Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih dan solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tahfidz dan tahsin. Dan insya Allah dalam pembelajaran tahfidz dan tahsin kali ini kita akan bersama-sama membaca serta mempelajari surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan ayat 20. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan ayat 20. Tapi sebelum kita memulai pembelajarannya, Bapak ingin mengajak soli dan solihah semua untuk terlebih dahulu murojaah surat Al-Ghasyiyah dari ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dari ayat 13 sampai dengan ayat 16. Bapak harap kalian tidak pernah bosan ya nak untuk murojaah bersama Bapak. Baiklah nak, langsung kita mulai saja murojaahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabsuthah. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama murojaah surat Al-Ghasyiyah dari ayat 13 sampai dengan ayat 16. Selanjutnya, mari kita langsung mulai saja pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tolong diperhatikan ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Selanjutnya kita masuk dalam pembelajaran tahsin. Mohon diperhatikan ya nak. Kita mulai dari ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna. Pada kalimat afala di ayat yang ke-17 ini terdapat huruf A yang jumlahnya ada 2 setelah huruf L. Setelah huruf L. Karena jumlah huruf A-nya ada 2, maka huruf L tersebut harus dibaca panjang sebanyak 1 ayunan atau sebanyak 2 ketukan. Afala yanzuruna, afala yanzuruna. Selanjutnya pada kalimat yanzuruna terdapat huruf G yang jumlahnya ada 4. Karena jumlah huruf G-nya ada 4, maka kalimat tersebut harus ditahan dalam membacanya. Apanya Pak yang ditahan? Yang ditahan adalah kalimat eng-nya. Yang zuruna. Mengerti anak ya? Sekarang kita lanjut ke ayat yang ke-18. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilas samai kaifa rufi'at. Pada kalimat sama itu terdapat huruf A yang jumlahnya ada 4 yang terletak di akhir kalimatnya. Karena jumlah huruf A-nya ada 4, maka cara membacanya harus dipanjangkan.
Harus dipanjangkan sebanyak 4 ketukan atau sebanyak 3 ayunan. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Kita lanjut ke ayat yang ke-19. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Nah, pada kalimat jibali itu terdapat huruf A yang jumlahnya ada 2 yang terletak setelah huruf B. Karena jumlah huruf A-nya ada 2, maka kalimat tersebut harus dibaca panjang sebanyak 1 ayunan atau sebanyak 2 ketukan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Mengerti anak ya? Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang ke-20 atau ayat yang terakhir pada pembelajaran kita hari ini. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Pada kalimat wa ilal ardi itu jangan sampai dibaca memantul ya nak, huruf L-nya. Seperti contoh wa ilal ardi. Nah, itu sangat salah nak. Yang benar adalah wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Mengerti anak ya? Selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Ghasyiyah dari ayat 17 sampai dengan ayat 20. Wahidun isnani salasatun. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah bersama-sama membaca serta mempelajari surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan ayat 20. Semoga semua pembelajaran kita pada pertemuan kali ini memperoleh ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memudahkan kita semua dalam membaca serta menghafal ayat Al-Qur'an. Baiklah nak, tugas Ananda selanjutnya adalah mengikuti semua bacaan yang Bapak ajarkan pada pertemuan kali ini. Dan setelah Ananda bisa mengikuti bacaan tersebut, Ananda rekam bacaan Ananda tersebut dan mengirimkannya ke nomor WA pribadi Bapak. Mengerti anak ya? Baiklah anak, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.